Halo guys, kembali di channel Yenda. Di video kali ini saya akan mengabulin requestan kalian untuk membahas sebuah film action mantap berjudul The Expendables 4 yang dirilis pada tahun 2023. Film ini disutradari oleh Scott Woo dan dibintangi oleh Sylvester Stallone, Jason Statham, Iko Uwais, Tony Jaa, dan masih banyak aktor keren lainnya. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film 1-3, bisa nonton terlebih dahulu di playlist yang sudah saya buat. Jadi, di film keempatnya ini mengisahkan Bernie and the cawan-cawannya yang harus menghadapi sekelompok penjahat kelas kakap yang ingin memicu Perang Dunia Ketiga. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Semuanya berawal di New Orleans, di mana Bernie Ross, ketua Expendables, mengendarai sepeda motornya untuk pergi ke rumah rekan setianya yang bernama Lee Christmas. Di sana, Bernie menemukan kalau Lee sedang berdebat dengan pacarnya yang merupakan anggota Expendables bernama Gina. Gina mengungkapkan kekesalannya kepada Lee karena Lee tidak mau membelikan makanan kesukaannya, yaitu nasi botok. Like it because you're both cavemen. Fuck you! Setelah perdebatan lerep, Bernie kemudian memberi Lee suatu tugas dan membawanya ke sebuah bar, tempat Bernie kehilangan cincin keberuntungannya. Tugas itu ternyata berupa mengambil kembali cincin keberuntungan yang telah diambil dari sekelompok gangster yang dipimpin oleh Jumbo Shrimp. Awalnya Lee menolak, namun setelah mengetahui kalau punggung Bernie sakit, ia pun mau menuruti permintaan Bernie untuk merebut cincinnya. Lee kemudian menghajar para gangster tersebut dan berhasil mengambil kembali cincin milik Bernie. Scene lalu berpindah ke Libya, tepatnya di sebuah pabrik kimia yang dulunya milik Gaddafi, di mana sebuah tim tentara sedang melindungi Jenderal Fazen dan keluarganya yang memiliki senjata mematikan di dunia. Awalnya suasana di pabrik itu tenang-tenang saja. Namun tak lama kemudian beberapa tentara tiba-tiba terbunuh dan disusul dengan ledakan dari helikopter tempur. Penyerangan itu ternyata dari sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Suharto Rahmat. Dalam penyerangan itu, Rahmat kemudian menginterogasi pengemudi tank mengenai keberadaan Fazen. Pengemudi itu lalu terpaksa melihat ke arah gedung yang akhirnya membuat Rahmat tahu kalau Jenderal Fazen ada di dalamnya. Kita kemudian kembali lagi ke Bernie dan Lee, di mana keduanya berkumpul dengan para anggota Expendables lain yang terdiri dari Gunner, Tollroad, dan dua anggota baru, yaitu Essie serta Galan yang merupakan putra dari Galgo. Mereka kemudian dihampiri atasan mereka bernama Mars yang memberitahu tentang penyerangan di Libya yang dipimpin oleh Suharto Rahmat. Misi mereka adalah menghentikan Rahmat yang ingin mencuri kode hulu nuklir dari Jenderal Fazen yang berpotensi menyebabkan Perang Dunia Ketiga terjadi. Selain itu, Rahmat juga bekerja dengan seorang teroris yang dikenal sebagai Ocelot. Teroris inilah yang ternyata selama ini Bernie buru. Selagi tim Expendables terbang ke Libya, Rahmat akhirnya berhasil menangkap Fazen dan telah membunuh istrinya. Bahkan setelah Fazen menyerahkan kode hulu nuklirnya, Rahmat dengan tega menembak putranya, lalu membunuh Fazen. Wise choice. Singkat cerita, tim Expendables akhirnya tiba di pabrik kimia. Semua tim lalu mulai keluar dari pesawat kecuali Bernie yang harus terbang di area tersebut untuk memantau keberadaan Rahmat.
position. Dan dari sinilah pertempuran antara tim Expendable melawan tim Rahmat terjadi. Now that's what I'm talking about. Di tengah pertempuran itu, Lee menemukan Rahmat yang sedang melarikan diri bersama rekannya menggunakan mobil. Saat Lee berhasil mendekatkan mobilnya ke Rahmat, tiba-tiba pesawat Bernie tertembak oleh misil. Melihat Bernie dalam kesusahan, Lee pun memilih melepaskan Rahmat dan menabrakkan mobilnya ke arah tank misil. Namun sayangnya, Rahmat malah mengambil kesempatan ini dengan menembakkan proyektil ke arah pesawat Bernie. Tembakan itu menyebabkan pesawatnya jatuh dan sedangkan Rahmat pergi melarikan diri dengan helikopter. Lee kemudian mendekati jatuhnya pesawat dan melihat mayat Bernie yang hangus terbakar serta cincin kesayangannya yang masih terpasang. Tim Expendable kemudian kembali ke markas dan berduka atas kematian Bernie. Mereka juga menancapkan lengan Bernie serta cincinnya di bar untuk mengenang jasanya. Saat Lee bersiap memimpin tim untuk mencari Rahmat dan membalaskan dendam Bernie, Mars tiba-tiba datang dan menyampaikan hal yang mengejutkan kepada Lee, yaitu menyatakan bahwa Lee dikeluarkan dari tim karena Bernie sudah tiada. Tidak cuma itu, Mars juga malah menempatkan Gina sebagai pemimpin tim untuk melanjutkan misinya. Christmas. Thanks for the support. Lee, yang sudah tidak memiliki pekerjaan lagi, kemudian mencari loker di koran dan menemukan lowongan pekerjaan menjadi pengawal seorang influencer bernama Satset. Di keesokan harinya, Lee mulai bekerja di sebuah pesta yang diadakan oleh influencer tersebut. Namun bukannya menjadi seorang pengawal, Lee malah disuruh menjadi pelayan oleh Satset. Hal ini pun membuat Lee kesal dan sengaja mengajar Satset saat dia masih live TikTok. Alhasil, Lee pun dikeluarkan dari pekerjaannya. Fuck it. Di malam harinya, Lee sengaja pergi ke rumah Gina dan tak sengaja menemukan file rahasia tentang Ocelot. Di saat itu juga, Gina datang dan menjelaskan bahwa file tersebut baru saja diterbitkan setelah Bernie mati. Menyadari ada yang tak beres, Lee pun ingin ikut dengan Gina ke dalam misi nanti besok. Namun Gina menolak, yang akhirnya membuat Lee sakne dan melepaskan kesaknian tersebut bersama Gina. Oh, I'm starting. Oh, I always liked this tattoo. Setelah berfotosintesis, Lee meminta Gina untuk membawa belati milik Bernie, sehingga jiwa Bernie akan selalu ada di dalam tim Expendable. Namun, di pagi harinya setelah Gina berangkat, Lee langsung melacak Gina melalui belati Bernie yang ternyata sudah diisi GPS oleh Lee. Gina kemudian memimpin Expendable yang kini memiliki anggota baru, yaitu bernama Las. Mereka melakukan perjalanan ke situs hitam Sayayay untuk bertemu atasan mereka yang bernama Russo. Sementara itu, Lee tiba di sebuah pantai di Thailand untuk mencari seorang pria bernama Desa yang merupakan mantan teman Bernie. Ketika Lee pergi ke dermaga, ia tak sengaja melihat perahu berlogo Expendable yang artinya perahu itu milik Desa. Ketika Lee hendak mencuri perahu itu, ia dihentikan oleh seorang pria yang ahli dalam Muay Thai. Namun, pria itu langsung sedih ketika Lee mengatakan bahwa Bernie sudah tewas di tangan penjahat. Mendengar hal ini, pria itu pun mengungkapkan identitasnya sebagai Desa dan akhirnya mau membantu Lee membalaskan kematian Bernie. Barney's dead. Gina dan timnya kemudian tiba di situs hitam.
Mereka lalu diarahkan oleh Russo dan Mars yang memberitahu bahwa mereka akan menyusup ke kapal kargo tempat Rahmat berada, di mana Rahmat ini sudah mengangkut hulu ledak nuklirnya untuk diarahkan ke perairan Rusia. Mars juga percaya bahwa di kapal kargo itulah mereka akan menemukan Ocelot. Selain itu, Rahmat juga akan melakukan perdagangan guna mendapatkan kembali temannya yang kini menjadi tahanan CIA. The mission's gonna go down like this for both Ocelot and Rahmat. Any questions? Let's go. Tanpa pikir panjang, The Expendable pun langsung menuju ke kapal tersebut dengan terjun payung dari pesawat. Namun, setibanya di atas kapal, mereka malah berakhir tertangkap oleh anak buah Rahmat yang sudah mengetahui kehadiran mereka lebih awal. Ketika mereka dikurung dalam kurungan, mereka menyadari bahwa ada seorang di dalam tim ini yang membocorkan informasi mereka. Di tengah obrolannya, sekelompok anak buah Rahmat masuk untuk menyandra Mars. Rahmat kemudian menggunakan Mars sebagai alat guna memaksa Russo membebaskan bayi temannya. Jika Russo menolak, maka Mars dan timnya akan mati di kapal ini. Go time. Sementara itu, Desha dan Lee akhirnya berhasil menemukan kapal kargo yang ditumpangi oleh Rahmat. Lee lalu mulai menembakkan jangkar kapal tersebut. Namun di sini, Desha menolak untuk ikut karena ia sudah bertaubat menjadi seorang pembunuh. Alhasil, Lee pun terpaksa pergi sendirian ke atas kapal kargo. Di sana, Lee mulai membunuh satu persatu anak buah Rahmat. Setelah membunuh sebagian anak buah, Lee sengaja menghubungi Rahmat melalui radio yang pada akhirnya membuat Rahmat memerintahkan semua anak buahnya untuk memburu Lee. He wasn't my friend. What a fucking man you want, Jesus. Di dalam pertempurannya melawan penjahat, Lee tak sengaja melihat bom nuklir yang nantinya akan diletakkan di perairan Rusia. Lee kemudian beralih ke sebuah ruangan di mana ia terkepung oleh dua kelompok penjahat. Tetapi untungnya, Lee melihat 6 sepeda motor dan langsung menggunakannya untuk melarikan diri ke atas dek. Dining area, deck 3. Setibanya di atas, Lee menunjukkan aksinya dalam keplak-keplak kopling dan berhasil membunuh salah satu penjahat. Namun anak buah Rahmat ini sangat banyak dan terus bermunculan dari segala arah. Sampai akhirnya datanglah Desha dan mulai membantu Lee melawan para penjahat. Sementara itu, Gina dan tim Expendable berhasil keluar melalui plat yang sudah mereka bongkar dengan uyuh. Namun saat mereka hendak mengambil kembali persenjataannya, mereka dihadang oleh 3 penjahat. Untungnya, Lee dan Desha datang tepat waktu dan membunuh para penjahat tersebut. Such a pleasure. It was all part of the plan. I laid your hair. Mereka semua kemudian menuju ke arah Rahmat berada. Dan dari sinilah pertempuran besar terjadi. Di tengah pertempuran, Tolrod ditusuk oleh tangan kanan Rahmat.
Hal ini pun membuat Desa dan Lars bekerjasama untuk menendang tangan kanan Rahmat tersebut hingga jatuh dan mati. Sementara itu, Lee berhasil menemukan Rahmat dan pertarungan antara keduanya pun terjadi. Di dalam pertarungan itu, Rahmat terlihat sangat kuat dan memiliki kecepatan dalam menyerang. Namun karena peran Rahmat adalah penjahat, ia pun akhirnya mati di tangan Lee. Sebelum meninggal, Rahmat mengatakan kalau dirinya tidak punya kode hulu ledaknya dan kode itu ada pada bosnya, yaitu Ocelot. Di saat itu juga, anggota CIA membawa Bai ke lokasi untuk pertukaran tahanan. Namun di saat itu juga, Mars entah bagaimana menembak mati Bai. Dan dari sinilah terungkap bahwa Mars adalah Ocelot selama ini. Mars kemudian mengaktifkan nuklirnya dan membuang detonatornya ke dalam lautan, sehingga tidak ada lagi yang bisa menonaktifkan nuklir tersebut. Menyadari hal ini, Lee pun membawa semua timnya ke perahu desa. Namun saat giliran Lee, ia malah memutuskan talinya dan memilih untuk membalikkan kapal agar tidak meledak di perairan Rusia. Lee kemudian pergi ke ruang kendali untuk memutar balikan arah kapal. Hal ini pun membuat Mars marah. Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Lee. Tetapi, gak lama kemudian, tiba-tiba semua anak buah Mars diledakkan oleh helikopter yang belum tahu siapa pilotnya. Mars yang kini sendirian lalu menantang Lee untuk berduel. Namun sebelum keduanya berduel, Mars lebih dulu ditembak oleh helikopter yang ternyata dikendarai oleh Bernie yang masih hidup. Bernie kemudian membawa Lee keluar dari kapal dan setelah itu menembak kapal tersebut guna menenggelamkannya. Bernie mengungkapkan alasan dirinya memalsukan kematiannya, yaitu untuk menarik Ocelot keluar dari persembunyiannya. Bersama dengan itu, bom meledak dan akhirnya berhasil mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga. Singkat cerita, tim kemudian kembali ke markas untuk merayakan kembalinya Bernie. Lee kemudian bertanya kepada Bernie siapa mayat di pesawat tersebut. Dan Bernie mengatakan itu adalah Jumbo Shrimp. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Expendable 4. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, ngopor kodok adalah suatu hal yang sangat menyenangkan. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.